Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tujuan pembelajaran. Adapun pembahasannya nanti yang pertama yaitu definisi umum tujuan pembelajaran, yang kedua taksonomi tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, psikomotor dan efektif, yang ketiga dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif, dan yang keempat yaitu cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C dan D. Definisi umum tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Kemudian ada 4 manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Taksonomi tujuan pembelajaran. Istilah taksonomi pada mulanya berasal dari biologi yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tanaman dan binatang. Kemudian istilah itu digunakan dalam dunia pendidikan untuk mengklasifikasikan kompleksitas tujuan pembelajaran secara hierarki. Taksonomi tujuan pembelajaran terbagi menjadi dalam 3 ranah. Yang pertama itu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan hasil belajar berupa pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori yang pertama pengetahuan. Pengetahuan di sini didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua pemahaman. Pemahaman di sini merupakan kemampuan memperoleh makna dari materi pembelajaran. Yang ketiga penerapan. Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru atau konkret. Kemudian yang keempat, penguraian. Penguraian di sini mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Yang kelima, memadukan. Memadukan mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam rangka membentuk struktur baru. Yang keenam, penilaian. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya itu ranah afektif. Tujuan pembelajaran ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah kognitif mencakup kategori yang pertama penerimaan. Penerimaan di sini mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu. Yang kedua penganggapan. Penganggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. Yang ketiga, penilaian. Penilaian di sini berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek fenomena atau perilaku tertentu pada diri siswa. Yang keempat, pengorganisasian. Pengorganisasian di sini berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. Yang kelima, karakterisasi. Pada tingkat ranah afektif ini, individu atau siswa memiliki sistem nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu yang cukup lama, sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidupnya. Kemudian masuk ke ranah psikomotor. Tujuan pembelajaran ranah psikomotorik ini menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Ranah psikomotor ini mencakup kategori yang pertama, persepsi. Persepsi di sini berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang memadukan kegiatan motorik. Kemudian yang kedua, kesiapan. Kesiapan di sini mengacu pada pengambilan 3 kegiatan tertentu. Kategori ini mencakup kesiapan mental untuk bertindak, kesiapan jasmani untuk bertindak, kesiapan mental, keinginan untuk bertindak. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan terbimbing. Gerakan terbimbing ini berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar keterampilan kompleks. Yang keempat yaitu gerakan terbiasa. Gerakan terbiasa di sini berkaitan dengan tindakan unjuk kerja, di mana gerakan yang telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan sangat meyakinkan dan mahir. Kemudian yang kelima, gerakan kompleks.
Gerakan kompleks di sini berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. Yang keenam yaitu penyesuaian. Penyesuaian di sini berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik, sehingga individu atau siswa dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah baru. Yang ketujuh yaitu kreativitas. Kreativitas di sini mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu. Dimensi pengetahuan. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik, pemahaman, dan penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan istilah. Pengetahuan istilah meliputi pengetahuan khusus label-label atau simbol-simbol verbal dan non-verbal, contohnya kata-kata, bilangan-bilangan, tanda-tanda, gambar-gambar. Yang kedua yaitu pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dengan dan di antara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun, seperti skema, model mental atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan konseptual meliputi yang pertama yaitu pengetahuan klasifikasi dan kategori, yang kedua pengetahuan dasar dan umum, dan yang ketiga yaitu pengetahuan teori, model, dan struktur. Yang ketiga yaitu dimensi pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, seperti pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode yang secara keseluruhan dikenal sebagai prosedur. Pengetahuan prosedural dapat digambarkan sebagai rangkaian langkah-langkah. Yang pertama yaitu pengetahuan keterampilan umum khusus dan algoritma, yang kedua pengetahuan metode dan teknik khusus, dan yang ketiga yaitu pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Yang keempat yaitu dimensi pengetahuan metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai pengertian umum maupun pengetahuan mengenai salah satu pengertian itu sendiri. Pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan strategi, pengetahuan mengenai tugas-tugas kognitif termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional pengetahuan itu sendiri. Cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. Tujuan pembelajaran yang dinyatakan dengan baik mulai dengan menyebutkan audiens, peserta didik untuk siapa tujuan itu dimaksudkan. Tujuan itu kemudian mencantumkan behavior atau kemampuan yang harus didemonstrasikan dan condition seperti apa perilaku atau kemampuan yang akan diamati. Akhirnya, tujuan itu mencantumkan degree, keterampilan baru itu harus dicapai dan diukur, yaitu dengan standar seperti apa kemampuan itu dapat dinilai. Format perumusan tujuan yang berupa kalimat sempurna itu hendaknya menurut komponen-komponen yang diisyaratkan dalam perumusan tujuan yang baik. Komponen-komponen yang dimaksud adalah berupa 4 kriteria yang diwujudkan dalam A, B, C, D, yaitu yang pertama, A sebagai audiens berupa kejelasan siapa yang belajar. Yang kedua, B sebagai behavior berupa kemampuan dan keterampilan siswa yang dapat diamati setelah berakhirnya peristiwa belajar. C sebagai condition adalah keadaan yang ada di sewaktu dilakukan penilaian. Yang keempat, degree atau D adalah ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah dapat mencapai tujuan. Contoh penyusunan tujuan khusus yang memuat keempat model tersebut yaitu setelah berakhirnya belajar mengajar, siswa SD kelas 1 dapat menjawab soal matematika 85% secara cepat. Setelah berakhirnya belajar mengajar ini merupakan kondisi. Siswa SD kelas 1 merupakan audiens, dapat menjawab soal matematika merupakan behavior, dan 85% secara cepat merupakan degree-nya.
Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.